Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah Minggu Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pagi hari ini di dalam pertolongan Allah Tritunggal yang esa, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengangkat pujian yang pertama, Masurkan Rajamu, pada keempat baitnya. Masurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Kristus Yesus Tuhan, katanya kekala, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia, bersukacitalah akan datang, membawa umatnya ke tempat yang kekal. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami, Allah yang telah memelihara sepanjang hidup kami, khususnya dalam 1 minggu yang lalu Tuhan, dan Tuhan yang telah memampukan kami
untuk kami kembali beribadah di hari perhentian Tuhan. Tuhan, umat-Mu datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang di dalam keberdosaan kami, karena sesungguhnya kami layak mendapat murka Allah. Tetapi syukur kepada Kristus Yesus yang merelakan dirinya datang ke dalam dunia yang diciptakannya, yang rela mati dan bangkit untuk menebus umat pilihannya. Kami menyerahkan ibadah kami pada minggu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin, menyertai, dan memberkatinya, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap pemberitaan firman yang akan kami dengar boleh semakin meneguhkan kami bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kami. Kami menyerahkan ibadah yang kedua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Di tengah-tengah kesulitan yang sebagian besar kita alami di dalam masa pandemik ini, di tengah-tengah begitu banyak orang yang harus kehilangan keluarga, teman, dan juga relawan. Di tengah-tengah pekerja yang harus berhenti dari pekerjaannya oleh karena bisnis yang begitu lesu dan para pengusaha yang tidak dapat meneruskan bisnisnya. Di tengah-tengah kebingungan para pelajar dengan sistem online yang mereka harus menyesuaikan dengan sesungguhnya, kita sering lupa kesulitan mungkin terlampau besar dalam hidup kita. Tetapi kita lupa bahwa di tengah-tengah kesulitan itu ada pemeliharaan Bapa yang terus menopang hidup kita dan memampukan kita melewati berbagai kesulitan ini. Lagu kedua mengingatkan kepada kita bahwa Bapa Surgawi terus menopang, terus memelihara kita hingga kita berjalan melalui berbagai kesulitan ada. Mari kita angkat pujian yang kedua, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab suci yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ke-8. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ke-8. Saya akan membacakannya buat kita semua. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku
karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya di dalam hidup kita dan melaksanakan hari lepas hari. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian nomor 3, baitnya yang pertama dan yang kedua saja. Why have you chosen me? Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama adalah bagi saudara-saudara yang hadir di tempat ini mengikuti kebaktian secara fisik. Maka kepada saudara diwajibkan untuk memakai masker secara benar selama atau berlangsungnya ibadah. Dan setelah saudara selesai dari tempat ini, pulang ke rumah saudara masing-masing. Memakai masker secara benar yaitu dengan memakai masker menutupi mulut dan hidung saudara. Yang kedua adalah saudara wajib juga mengisi data kehadiran
Hal ini akan memudahkan tracing jikalau terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan secara bersama. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah saudara mengisi Google Form dengan masuk ke link https://bit.ly/KU GRI Pusat. Ini adalah cara yang paling mudah. Yang kedua, saudara juga bisa menuliskan pesan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 5000 3900 dengan format nama lengkap, lalu KU2 dan nomor bangku yang saudara duduki. Dan yang ketiga, apabila saudara tidak memungkinkan untuk melakukan yang pertama dan yang kedua, maka saudara bisa melakukan secara manual, yaitu mendapatkan kertas form pengisian dari ASER yang berdiri di sekitar saudara. Saudara, setiap minggunya ada 4 kebaktian yang dilakukan oleh GRI Pusat. Yang pertama adalah kebaktian dalam bahasa Mandarin pada pukul 7.30 pagi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua pada pukul 9.30 di dalam bahasa Indonesia yang saat ini kita sedang lakukan. Yang ketiga dalam bahasa Inggris pada pukul 10 dan kemudian kebaktian umum sore pada pukul 4 sore. Nah, saudara, ada siaran ulang kebaktian Mandarin, Indonesia dan Inggris pada waktu yang sama, yaitu hari ini pada pukul 4 sore. Di dalam 1 minggu ke depan, kita akan belajar begitu banyak firman Tuhan melalui streaming yang diadakan oleh Gereja Reform Injil Indonesia, yaitu pada hari Senin sampai dengan Kamis, tanggal 12-15 Oktober, pada jam 7 malam, eksposisi 10 hukum, episode 18 sampai dengan 21 oleh Bapak Pendeta Stephen Dong. Saudara, jangan lewatkan kesempatan ini, ada begitu banyak hal-hal yang kita bisa belajar dari dalamnya mengenai 10 hukum. Lalu ada PA dan persekutuan doa bahasa Mandarin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada hari Kamis jam 6 sore. Kemudian juga ada PA dalam bahasa Indonesia pada hari Jumat jam 6.30 malam atau pukul 6:30 dengan tema Biliam, Keledai dan Malaikat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ivan Kristiono. Saudara juga catat tanggal dan jam yang penting ini. Ini adalah satu kesempatan saudara dan saya bisa mendapatkan begitu limpah firman Tuhan di dalam hidup kita. Lalu pada hari Sabtunya, pada jam 6.30 pagi ada persekutuan doa di dalam bahasa Indonesia. Dan pada pukul 7 malamnya hari Sabtu, saudara juga bisa menyaksikan Kapin, Baktian Pembaruan Imam Nasional yang berlangsung di Medan pada tahun 2012. Adalah pada hari yang kedua. Saudara juga jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Sekolah Minggu GRI Pusat akan diselenggarakan via Zoom. Saudara bisa melihat dan mengingatkan pada kita yang mempunyai anak-anak dari usia batita sampai dengan SMP kelas 7, dan saudara juga bisa melakukan pendaftaran atau mengetahui jadwal kelas ke dalam nomor yang tertera pada layar saudara masing-masing. Yang berikut ada 4 pasang calon pengantin yang mengajukan permohonan pemberkatan nikah gerejawi. Yang pertama adalah saudara Jane dan saudari Marcella pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober pada jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Kapel Agape. Yang kedua, saudara Wiono dan saudari Rosie Clara Pinkan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Kapel Agape. Yang ketiga, saudara Iman Joni dan saudari Sheni Howanta pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober pada jam 2 siang di Kapel Agape. Dan yang terakhir, saudara Wedi C dan saudari Jane Kerub pada hari Jumat 30 Oktober
jam 10.30 siang setengah 11 bertempat di GRI Kelapa Gading. Jikalau ada keberatan atau masukan yang sah, saudara dapat menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Saudara, pada tanggal 31 Oktober, 2-3 minggu yang akan datang dari sekarang, akan diadakan seminar reformasi. Detail dan informasi lebih lanjut akan diberikan pada hari-hari berikutnya. Yang terakhir adalah saudara, hotline GRI Pusat. Saudara, selama masa pandemik ini mungkin ada di antara jemaat GRI Pusat yang mengalami kesulitan atau memerlukan informasi, maka saudara bisa menghubungi para PIC yang dicantumkan di dalam hotline GRI Pusat beserta dengan nomornya, saudara bisa mencatatnya. Dan jikalau saudara melihat ada anggota GRI Pusat yang mengalami kesulitan, maka saudara bisa menghubungi nomor-nomor tersebut di atas. Kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa buat seminar reformasi 31 Oktober. Dan yang kedua, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian nomor 3, satu pujian yang kembali mengingatkan kita konsep election, predestinasi Tuhan di dalam hidup umat percaya. Kita akan menyanyikan baitnya yang kedua dan yang ketiga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Pertama, mari kita berdoa buat seminar reformasi
tanggal 31 Oktober yang akan datang. Mari kita buka suara. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih jikalau kami boleh mengingat akan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh mensyukurinya karena Tuhan sajalah yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyerahkan seminar reformasi pada tanggal 31 Oktober yang akan datang. Tuhan, biarlah Engkau terus-menerus memberikan belas kasihan-Mu kepada gereja-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, biarlah kami juga boleh mendapatkan satu pengajaran melalui seminar reformasi ini. Berkati para pembicara, berkati anak-anak yang Tuhan siap untuk kirimkan. Berkati tim Aufi dan berkati Humas, agar kiranya seminar reformasi ini kembali mengingatkan kami kembali kepada kitab suci yang Tuhan sudah genapi dan sudah lengkap. Kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Yang kedua, mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Saudara, silakan berdoa dari hati saudara buat bangsa dan negara ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara di mana kami boleh dilahirkan, di mana kami boleh menghidupinya, dan di mana kami boleh terus-menerus berdoa buat bangsa dan negara. Di tengah-tengah kesulitan oleh karena pandemik ini, tidak hanya kesulitan ekonomi, tapi juga kesulitan di dalam bidang sosial, di dalam politik dan keamanan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menaruh belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau boleh memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa ini. Dan Tuhan terus juga memberikan kekuatan kesabaran, pengharapan yang tidak henti-hentinya kepada seluruh bangsa dan negara ini. Khususnya kepada anak-anak Tuhan yang duduk di dalam kursi-kursi pemerintahan dan para pengambil keputusan. Biarlah Engkau beranugerah kepada mereka sehingga mereka boleh bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara ini, dan mereka bisa menyaksikan iman Kristen, dan mereka boleh menyaksikan bagaimana Tuhan sudah memeliharakan hidup mereka. Dan Tuhan, Kau juga boleh mengetuk hati setiap kami, agar kami juga boleh peka terhadap orang sekeliling kami. Jikalau membutuhkan bantuan, pertolongan, biarlah Tuhan boleh hadirkan kami di dalamnya dan berbagian. Kami mengucap syukur menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa di dalam surga, begitu banyak doa-doa yang akan kami panjatkan. Tetapi kami mengerti dan memahami di dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Kami sudah senantiasa mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang kiranya menyempurnakan doa kami, agar boleh Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menikmati satu persembahan pujian dari Jakarta Oratorio Society dengan judul Thanks Be to God, karya Mendelssohn. Setelah itu kita akan bersama-sama menikmati pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong.
Sebuah pujian yang sangat indah. Saudara-saudara sekalian, kiranya kondisi pandemi ini tidak menghalangi kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan begitu banyak wadah bagi kita. Saya mengundang rekan-rekan yang memiliki anak bisa mengikuti kegiatan persekutuan sekolah minggu yang secara rutin diselenggarakan secara online. Juga bagi rekan-rekan yang memiliki anak remaja, jangan lupa untuk mengingatkan anak remajanya mengikuti kegiatan persekutuan remaja GRII Pusat yang juga diselenggarakan secara online. Juga saya menghimbau untuk saudara-saudara pemuda, rekan-rekan pemuda, mari kita bergabung di dalam kelompok kecil atau OSG pemuda. Kita ada OSG untuk remaja, kita ada OSG untuk pemuda yang cukup bertumbuh dengan baik, dan kita juga ada OSG untuk young couple. Jadi bagi saudara-saudara yang baru menikah 1-2 tahun ini, persiapkan diri Anda, mari kita bergabung dengan OSG Young Couple. Juga ada OSG untuk mereka yang sudah punya anak-anak remaja. Silakan menghubungi nomor telepon yang tersedia untuk boleh bergabung dan bertumbuh bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu nomor 3, bait pertama saja, Why Have You Chosen Me?
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Thank you ya. Bapa dalam surga, kami berterima kasih hari ini sekali lagi Tuhan mendekatkan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami menyerahkan jam selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang pimpin kami masuk ke dalam ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di mata-Mu. Dan berilah kami firman-Mu yang hidup untuk mentegakkan iman kami dan menghidupkan kerohanian kami, serta memberi kekuatan kepada kami untuk melayani Tuhan dalam iman yang teguh. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap orang yang hadir, bahkan yang dengar di rumah akan khotbah ini melalui streaming. Kami berdoa kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam setiap segi hidup kami dan di dalam setiap saat kami melayani. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara kami sudah selesai khotbah mengenai doa Bapa kami sebelum Global Convention. Dan sesudah itu kita mengikuti 47 kali khotbah dari 31 pengkhotbah. Di antaranya saya sendiri memimpin 13 kali. Kita bersyukur kepada Tuhan, Global Convention sudah demikian rupa dipimpin oleh Tuhan. Sehingga dari seluruh dunia 85 negara, lebih dari 35.200 orang yang ikut convention ini, meskipun mereka tidak bisa datang sendiri dengan naik kapal terbang, tetapi mereka telah mengikuti setiap session melalui streaming, baik di Amerika, Australia, Kanada, sampai di Zambia, di Afrika, di Argentina. Banyak orang yang mendapatkan berkat. Saya bersyukur saudara melihat bendera pancanegara yang taruh di depannya gedung kebudayaan itu akan dipasang dan tidak diturunkan sampai akhir tahun ini, selama kira-kira 3 bulan. Sehingga saudara kalau masih ada kesempatan lewat situ ambil foto, menjadi kenang-kenangan Tuhan memakai gereja ini melakukan hal yang besar untuk dunia ini. Saudara-saudara, pada saat semua wabah sudah lewat, mungkin di dalam tahun-tahun akan datang kita masih mengadakan kebaktian global untuk melayani seluruh dunia. Dan saya percaya konferensi global yang besar diadakan beberapa tempat di benua barat, di Amerika, dan di Indonesia. Selain itu hampir tidak ada di Australia, New Zealand, di Afrika, atau di Eropa. Dan mungkin di antara semua ini yang paling besar adalah yang dikerjakan di Jakarta melalui gereja kita. Ingat 35 tahun yang lalu di Indonesia pun tidak ada satu gereja reform. Dan pertama-tama gereja reform Injili adalah dari kita dengan sewa gedung. Setelah hampir 20 tahun, 19 tahun, akhirnya kita membangun gedung di sini. Lalu satu langkah demi satu langkah dipimpin oleh Tuhan menjadi kaki yang baru
yang dipindahkan Tuhan ke tempat sini. Dan selama 12 tahun setengah terakhir ini selalu ada kebaktian besar, konferensi yang penting, dan ada convention global yang diadakan di gedung ini. Sampai tahun ini kita sangat pusing karena adanya COVID-19, sehingga kita entah harus bagaimana melangsungkan Global Convention tahun 2020 ini. Maka kami menunggu, dan pengkhotbah yang sudah ditentukan, banyak yang tulis surat tanya kabar kita. Bagaimana? Masih ada atau tidak? Kami menjawab belum tentu sampai akhir Agustus. Pada tanggal 31 Agustus kami membalas semua pengkhotbah. Masih ada, tetapi tidak usah datang. Kirimlah rekaman. Mereka senang sekali. Dan akhirnya melalui cara yang melampaui marifat dan pikiran kita manusia, Tuhan dengan bijaksana memungkinkan lebih banyak pengkhotbah yang sangat sulit diundang boleh kirim rekamannya ke sini. Termasuk Tim Keller, John Piper, dan itu Os Guinness yang terkenal seluruh jagat dan usianya sudah makin tua. Selain itu masih ada D.A. Carson. Ini semua orang begitu terkenal dan sangat sulit diundang. Dan mereka satu orang khotbah 1 sampai 2 kali. Stephen Lawson 2 kali. Lalu ada lagi yang lain juga 2 kali. Hanya saya sendiri yang khotbah 13 kali. Di antara 46 session. Dan Tuhan pimpin kita selesai dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, saya tidak tahu saya hidup berapa lama lagi. Mungkin beberapa tahun kemudian kalau ada convention, saya sudah pulang ke Bapak. Tetapi saya akan menanamkan fondasi yang kuat untuk gerakan reform Injili di sini. Dan kiranya semua anggota GRII dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dengan ketat mengikuti, mempelajari firman Tuhan, sehingga boleh menjadi gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Hari ini kita akan meneruskan khotbah di bukit. Mari kita semua membaca kitab suci dari Matius pasal ke-6. Matius pasal ke-6, saya membaca 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bagian ini saya sudah menjelaskan di dalam doa Bapa kami, maka hari ini saya skip. Lalu dari ayat ke-16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan lihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Saudara-saudara, inilah satu bagian tentang berpuasa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dari mulutnya dia sendiri. Selama 4 Injil memberitakan tentang kisah Yesus Kristus. Puasa merupakan salah sesuatu gejala daripada hidup orang yang beragama di seluruh dunia. Tetapi puasa di dalam semua agama maknanya sangat berbeda dibanding puasa yang kita mengerti dari kitab suci. Saya tidak tahu apakah di dalam agama lain ada pengajaran mengenai puasa yang ketat dan yang dijadikan keharusan. Tapi saya tahu Alkitab tidak pernah mengatakan kita harus puasa. Karena itu syarat daripada agama kita. Lalu kita berpuasa harus berapa lama jangka waktunya. Atau berpuasa berapa sering di dalam sesuatu sequence. Atau sesuatu peraturan daripada melayani atau melaksanakan ibadah sebagai orang Kristen. Itu sebab tidak ada ketentuan yang pasti, tidak ada keharusan yang diperintahkan. Adalah sesuatu hal mungkin ada orang rasa perlu maka dia berpuasa. Tetapi banyak orang yang rasa tidak perlu, tidak berpuasa. Pokoknya tidak ada kepastian, tidak ada keharusan. Itu sebab kita mau tanya, kalau demikian apa maknanya puasa itu? Di dalam agama-agama yang lain berbeda maknanya. Tapi di dalam kekristenan tidak jelas memberitahu kabar kita puasa untuk apa. Sedangkan dari perjanjian lama ada orang-orang yang pernah puasa. Di dalam perjanjian baru juga ada orang berpuasa, termasuk Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sebelum melangsungkan pelayanan mesianis 3,5 tahun, dia mulai dengan berpuasa di padang belantara. Setelah 40 hari selesai, dia diuji dengan diizinkan Tuhan. Setan mencobai dia 3 kali. Setelah 3 kali selesai melalui kemenangan yang mutlak, dia mengusir setan berkata, "Nyala engkau daripada aku." Setelah itu baru dia mulai pelayanan sebagai Mesias 3,5 tahun. Dan akhirnya dengan kemenangan yang mutlak dia naik ke atas kayu salib. Mati mengganti dosa kita masing-masing. Seolah-olah dia berpuasa mendapatkan konfirmasi penyertaan dan kepenuhan kuasa Tuhan. Baru kita melayani. Ada orang kira puasa itu perlu supaya kita bisa mempunyai kuasa pelayanan. Kita bisa mendapatkan konfirmasi dan penyertaan dari Tuhan. Demikian kita melihat ada ayat-ayat lain mengatakan orang-orang berpuasa sambil berdoa. Puasa sambil berdoa. Doa sambil berpuasa. Itu memberikan indikasi kepada kita. Di dalam puasa kita dekat Tuhan. Dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Nah, itulah artinya puasa berhubungan dengan pelayanan. Nah, saudara-saudara, kita juga jarang dengar pendeta-pendeta mengajar tentang harus puasa berapa hari, makan, minum semua tidak boleh, dan hal-hal yang lain. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama pernah ada orang-orang berpuasa 40 hari. Musa 40 hari di atas bukit Horeb, di atas gunung, dia menanti Tuhan.
memberitahu kepada dia beberapa hal. Jikalau engkau membangun kemah perhimpunan untuk Bani Israel, ukurannya, modelnya harus ikut apa yang saya wahyukan kepadamu, sehingga jangan melewati atau melanggar apa peraturan yang saya wahyukan kepada kamu. Dan juga di dalam 40 hari dia adalah orang yang berpuasa, dan sesudah itu dia turun ke dunia ini. Kembali di tengah-tengah rakyat Israel, dia membawa 2 papan batu yang di atasnya dengan tangan jari Allah sendiri menulis 10 hukum untuk diberi pelajaran kepada orang Israel. Saudara-saudara, 40 hari itu tidak gampang berpuasa. Selain itu masih ada Nabi Elias yang pernah 40 hari di atas gunung. Dia karena terlalu kecewa dan dia berani setelah membunuh 400 nabi. Dia satu orang membunuh 400 orang. Sesudah itu dia mau diambil nyawanya oleh Ratu Yezebel. Dan dia melarikan diri sampai di gunung. Di bawah satu pohon dia berdoa minta mati. Kenapakah nabi yang begitu berkuasa, yang begitu berani, akhirnya menjadi pengecut dan menjadi penakut yang begitu dahsyat dan minta mati? Ini adalah satu catatan Alkitab membuktikan tidak ada satu orang yang rohaninya begitu kuat sampai tidak ada kelemahan sama sekali. Setiap manusia mempunyai kelemahan. Termasuk nabi yang paling berani, paling berkuasa, tetap adalah mempunyai pengecut, mempunyai ketakutan secara kelemahan sifat manusianya. Elias setelah berdoa, demi nama Allah yang hidup, aku bersumpah kepadamu, hei Raja Ahab, jikalau aku tidak berdoa, maka 3 tahun setengah tidak ada hujan yang turun dari langit. Dia mengatakan kalimat ini terlalu berani. Kalau setelah dia ngomong kalimat ini tetap turun hujan, kuasa dia, reputasi dia akan hancur sama sekali. Sehingga pada waktu Elias berani mengatakan kalimat ini, demi nama Allah yang hidup kekal, aku bersumpah kepadamu, kepastiannya, kemutlakannya, tidak pernah ada orang mempunyainya. Keberaniannya mempertaruhkan hidupnya karena raja mempunyai kuasa membunuh dia. Raja Ahab mempunyai tentara boleh mengejar dia sampai ke pelosok apapun di seluruh Bani Israel untuk mengambil nyawanya, untuk mematikan dia. Tetapi dia tidak takut. Saudara-saudara, jikalau dia mengatakan, aku bersumpah kepadamu, jikalau aku tidak berdoa tidak ada hujan, lalu ada hujan, matilah dia. Tapi saya mau tanya, kenapa dia ngomong Tuhan mau taat? Seolah-olah Tuhan dengar dia. Dia mau hujan, Tuhan hujan. Dia tidak mau hujan, Tuhan tidak turunkan hujan. Seperti dia yang menentukan dan Allah mengikuti dia. Ini tafsiran yang salah. Kalau tafsiran salah, apakah berarti memang Tuhan kadang-kadang taat sama hambanya? Yang dikatakan hambanya, Tuhan wajib untuk mengikutnya. Bukan. Kalau bukan, bagaimana artinya? Ini berarti seorang hamba Tuhan yang begitu mengerti isi hati Tuhan. Sehingga dia berani mengatakan sesuatu yang pasti sudah ditentukan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengkonformasikan
yang dia katakan itu benar. Sehingga pada dia mengatakan 3 tahun setengah tidak ada hujan. Sungguh-sungguh 3 tahun setengah tidak ada hujan. Ini merupakan klop akur antara hamba Tuhan kecil yang di dunia dengan Allah Maha Agung di seluruh alam semesta. Iman yang besar seperti ini, kedekatan antara mental dia dan rencana Allah yang begitu sinkron ini, hampir tidak ada orang kedua yang pernah dicatat di dalam Alkitab kecuali Elias. Sehingga kekuatan dari pelayanan dia tidak berani, tidak bisa dibentang atau dilawan oleh siapapun termasuk raja. Itu sebab pada waktu dia mengkumpulkan orang Bani Israel dan dia sendiri sudah berperang dengan nabi-nabi Baal yang akhirnya semua kalah karena tidak ada api yang turun dari surga membakar angus persembahan orang Baal. Selesai itu semua Baal dan nabi-nabinya mengaku kekalahan. Baru dia mengatakan, all ye the people of God, come unto me. Dia mengumpulkan semua anak-anak Tuhan, umat-umat Israel dekat dengan dia. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Oh God of Abraham, Isaac, and Jacob. Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Now show to these people that you are God. And show to them also, I am your servant. Dia nyatakanlah bahwa dirimu adalah Allah kepada umatmu orang Israel semua yang berada di sini. Dan menyatakan kepada mereka juga, aku adalah hambamu. Setelah dia berkata dua hal ini, my God and my service, my God and my ministry, my status to be the servant of God, dikonformasikan Allah sekali lagi. Langsung api turun dari surga membakar habis persembahan yang sudah disiram air 4 kali basah kuyup. Saudara mengetahui apa saja yang sudah penuh basah oleh air dikasih api tidak mau nyala. Tapi ini kali langsung hangus semua persembahan itu. Padahal waktu itu orang-orang Israel pasti kaget. Karena mereka sudah tahu ini hampir tidak mungkin. Dan sekarang kalimat dia, jikalau Baal itu Allah, sembahlah Baal. Jikalau Yehova itu Allah, sembahlah Yehova. Mereka semua sembah sujud di hadapan Tuhan. Ini adalah kebangunan rohani yang terbesar yang tercatat di dalam sejarah. Umat Tuhan sudah menyeleweng, sudah jauh daripada Tuhan Allah. Tapi sekarang kembali kepada Tuhan. Ini bukan pekerjaan yang mungkin dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan yang bertubuh daging dan darah. Bukan mungkin dikerjakan oleh seorang yang hanya berpuluh-puluh kilo saja beratnya di dunia. Melainkan penyertaan dari Allah yang Maha Kuasa dari surga menyatakan dia adalah Tuhan dari umatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kitab suci mencatat semua peristiwa yang besar ini. Dan saudara-saudara, sesudah itu dia langsung membunuh 400 nabi palsu. Nah inilah sesuatu keberanian dan kebesaran daripada hamba Tuhan. Yang sekarang kita hampir tidak melihat hamba-hamba Tuhan berani mempunyai perkasa dan kuasa penyertaan Tuhan sebesar ini. Maka Profesor Arthur Glasser yang pernah mengajar di Fuller Theological Seminary, satu kali saya bertemu dengan dia
Dan saya masuk dalam kelas dia. Dan dia mengatakan satu kalimat yang mengkagetkan saya. When a true prophet encounter with the false prophet, they will create a very significant moment in the history of the church. Dan saudara-saudara, artinya adalah saat nabi asli dari Tuhan bertemu dengan nabi palsu yang memalsukan sebagai nabi Tuhan, bertemu di dalam satu saat, mereka akan menciptakan kesempatan yang paling signifikan dicatat di dalam sejarah gereja. Itu sebab kadang-kadang hamba Tuhan tidak nonjol diri, kadang-kadang harus berani muncul. Pada waktu saya mengatakan saya tidak percaya ada hamba Tuhan zaman sekarang bisa mentegur akan coronavirus lalu berhenti wabah itu. Ada pendeta di Jakarta yang mengatakan dia akan menghardik dua hal, coronavirus dan kelesuan ekonomi. Supaya setannya dia menyakan di hamba Tuhan yang sesungguhnya. Saya percaya ini nabi palsu, maka saya berani menantang. Saya menantang bukan menantang Tuhan, karena dia tidak mewakili Tuhan. Dia tidak disuruh oleh Tuhan untuk mengerjakan hal itu. Karena hal menghardik langit, menghardik angin, menghardik ombak, itu hanya satu kali dikerjakan oleh Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Christ is the creator. Christ is the master and the Lord of heaven and earth. Dialah Allah yang jelma menjadi manusia. Dia mempunyai kuasa ini pada diri dia sendiri. Allah tidak pernah menyuruh orang lain. Tuhan tidak pernah memberikan hak di atas langit dan bumi kepada siapapun kecuali zaman Musa dengan tongkat memukul akan laut Kolsom, lalu itu terbelah menjadi dua. Tetapi ini adalah sesuatu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia tidak menjadi Allah yang berkata seperti dia pemilik langit dan bumi ini. Tetapi ada pendeta yang berani ini. Saya bilang itu pasti salah. Seluruh Jakarta menjadi heboh. Banyak orang melihat benar siapa ini. Benar pendeta itu, apakah setelah hadik penyakit ini akan hilang? Ekonomi akan subur kembali? Atau benar pendeta Stephen Tong bahwa dia tidak mungkin melakukan itu? Dunia Kristen di Jakarta terpecah menjadi dua pihak. Ada yang membela dia, ada yang membela saya. Tapi saudara-saudara, bukan saja corona tidak berhenti, makin lama makin banyak. Sampai sekarang yang mati sudah lebih daripada saat dia hardik 2-3 kali. Bukan saja demikian, di Amerika sudah 7 juta, yang mati sudah 215.000 orang. Tidak berhenti, tidak kurang. Sehingga apa yang dikatakan oleh pendeta yang memalsukan itu ternyata tidak terjadi. Saudara-saudara, dan saya mengerti kekristenan mengalami satu kesempatan yang sangat penting pada saat saya melawan kalimat itu. Karena itu tercatat di dalam sejarah kekristenan di Indonesia, bahwa ada orang yang betul mewakili Tuhan dan ada orang yang palsu adanya. Saudara-saudara, Nabi Elias salah satu nabi yang paling berkuasa, tapi setelah dia membunuh 400 nabi palsu di atas Gunung Karmel itu, lalu semua ketakutan sama Tuhan, semua berbakti kepada Tuhan.
kemenangan besar yang diraih oleh Nabi Elias. Selesai, maka Ahab tunduk sama dia, pasang tenda keretanya, cepat-cepat turun kembali ke istana. Selesai itu, langsung di istana nyonyanya Ahab, Yezebel, mendengar Nabi Ahab 400 dibunuh. Dia ketakutan karena dia juga mempunyai 450 nabi yang makan dari istana, yang dapat gaji yang besar dari istana, yang tidak lagi mengakui Tuhan sebagai Allah di surga. Maka mereka semua melihat kebesaran Tuhan melakukan hal yang mulia ini. Yezebel mulai mengatakan, dengan sesungguhnya besok sore hari seperti ini aku akan mengambil nyawa Elias. Apakah benar? Tidak. Kalau dia mau bunuh, langsung bunuh. Kenapa dia tidak langsung bunuh? Dia tahu terlalu besar nabi ini. Suami saya punya 400 nabi, mati seketika. Ngalirlah darah mereka seperti air, seperti sungai. Bagaimana saya mempunyai kuasa melawan satu ini, satu-satunya yang tersendiri, yang minoritas, namanya Nabi Elias. Maka ketakutan bikin dia memberikan 24 jam. Cepat lari. Karena 24 jam kemudian, besok hari seperti ini, saya mengambil nyawamu. Saya tidak sangka Elias yang begitu perkasa dengar kalimat ini, mendadak menjadi takut. Mendadak melarikan diri. Sampai di tempat yang jauh sekali, di bawah sebatang pohon. Dan di situ dia berdoa, Tuhan, saya minta mati. Nah, inilah yang disebut hamba Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Hamba Tuhan kadang-kadang perkasa melakukan hal yang besar sekali. Tapi kadang-kadang di dalam bahaya, ancaman, kematian hidupnya, langsung menjadi pengecut, menjadi penakut, lalu melarikan diri. Tuhan kasih mati? Tidak. Tuhan kasih roti. Dia tidur, minta mati, tidak bisa mati, tidur di situ. Malaikat datang pukul dia. Bangun, makan, lari. Bangun, kebangunan rohani. Makan, kekuatan rohani. Jalan lagi, pelayanan harus dijalankan. Dia sesudah makan satu kali itu, lari dengan kekuatan tidak capek-capek 40 hari. Ini lari yang perlu tenaga yang banyak dan disebabkan hanya makan satu kali. Saya kadang-kadang juga ingin kalau makan satu kali bisa kerja 40 hari. Tidak usah saben hari repot makan. Bisa satu kali capo langsung lari 40 hari. Hebat. Lalu sudah sampai di gunung, Tuhan tanya, ada apa lu di sini? Kamu melayani apa di sini? Saya melayani Tuhan karena seluruh tanah Israel sisa satu. Semua orang hamba Tuhan sudah dimatikan. Dan mereka sekarang masih mengincar hidupku. Tuhan menyatakan diri bukan di dengan kerontohan batu-batu, gempa bumi yang besar, suara gemuruh yang menakutkan. Tapi di dalam angin sepoi-sepoi, Tuhan menyatakan kepada dia, aku sekarang tanya engkau, ada apa di sini? Jawaban tetap sama. Dan di gunung, akhirnya Elias 40 hari. Saya percaya Musa 40 hari. Elias 40 hari. Lalu terakhir Yesus 40 hari. Mereka berpuasa, mereka menanti Tuhan.
Karena mereka melayani Bani Israel yang sukar dilayani. Yang banyak perontakan, banyak keadaan bersungut-sungut, dan mereka perlu kuasa Tuhan. Maka pelayanan Musa pernah 40 hari berpuasa. Elias pernah 40 hari. Dan Yesus pernah 40 hari. Orang tanya, Yesus tidak makan dan tidak minumkah? Kita tidak tahu. Alkitab tidak tulis. Tapi Alkitab mengatakan setelah 40 hari dia lapar. Tidak tulis dia aus. Mungkin Yesus minum dan tidak makan. Nah saudara-saudara, saya kembali membaca dan menjelaskan ayat-ayat di dalam pasal ke-6 bagian ke-16 dan sebagainya. Jikalau kamu berpuasa, bahkan tidak katakan kamu harus berpuasa. Cuma dikatakan jikalau kamu berpuasa. Apabila engkau ambil keputusan berpuasa, maka diperhatikan puasa itu jangan seperti orang munafik. Berarti banyak orang melakukan puasa, tapi ada orang yang sungguh-sungguh jujur hatinya berpuasa. Juga ada orang yang secara munafik pura-pura dia berpuasa, tapi hatinya tidak bersih. Yesus berkata, apabila engkau berpuasa, jikalau engkau ambil keputusan berpuasa, ingat, jangan seperti mereka yang berpuasa tetapi hatinya tidak jujur. Berarti di dalam berpuasa yang paling penting motivasimu itu benar. Jangan seperti mereka yang munafik. Jangan seperti mereka yang hidup pura-pura. Karena mereka berpuasa, mereka membuat mukanya kelihatan murung. Kelihatannya sedih supaya orang mengetahui mereka sedang berpuasa. Saya mau tanya, pelayanan untuk siapa? Melayani siapa? Engkau melayani yang di surga, duduk di atas takhta, atau engkau melayani orang-orang di dunia yang melihat lahiriah saja? Saudara-saudara, mari kita ingat, when you serve the Lord. When you serve before God. When you serve before the one in heaven who is observing you, who is now seeing deep in your heart. Waktu engkau melayani siapa? Waktu engkau melayani yang duduk di tata di surga, yang sedang mengobservasi, sedang menilik, melihat ke dalam hati sanubari kita, atau engkau melayani manusia yang saben hari cari suasana, cari kemuliaan di dalam dunia. Ini yang diajarkan Yesus. Apabila kamu berpuasa, jangan mengikuti orang-orang munafik, memurungkan mukamu, melihatkan seperti engkau sedih, supaya orang tahu engkau berpuasa. Melayani untuk diketahui oleh orang lain, apa gunanya? Kalau orang memuji kamu, pelayananmu tidak diingat oleh Tuhan. Kalau pelayanmu mau dipuji Tuhan, jangan dilihat oleh manusia. Orang Farisi suka berdoa di tengah perapatan, karena di situ paling banyak orang wira-wiri di situ. Dan mereka mau berdoa supaya orang tahu hebat doanya, sangat pintar, kalimatnya seperti retorik, dan isinya begitu mewah, begitu bergaya. Tuhan mengatakan jangan begitu. Di dalam ayat kelima katakan, bila engkau berdoa, jangan seperti orang munafik. Ayat di sini ayat ke-16. Bila engkau berpuasa, jangan seperti orang munafik.
betapa bencinya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang melakukan syariat agama, yang melakukan ibadah dan pelayanan agama, yang hatinya tidak jujur, yang hatinya bertopeng, pura-pura. Saudara-saudara, agama ini selalu ada puasa. Tetapi mari kita menanya, kalau saya harus puasa, kenapa saya berpuasa? Saya berpuasa untuk tujuan apa? Dilihat oleh manusia atau dilihat oleh Tuhan? Mengapa engkau berpuasa? Puasa untuk mentegakkan jasa kah? Puasa untuk mempamerkan ibadahkah? Puasa untuk mendapatkan hak istimewa dan kekuatan yang lebih dari orang lain, supaya menjadi kemuliaan dan kebanggaan dirimu sebagai orang rohani kah? Jangan main-main. Barang siapa di dalam puasa memurungkan mukanya dan sengaja kelihatan susah payah, lalu semua orang puji dia sedang puasa, dia pemimpin gereja, dia lebih dekat dengan Tuhan. Yesus berkata, orang itu sudah mendapatkan upahnya. Di dalam pikiran Tuhan ada dua macam pelayan. Semacam pelayan upahan, semacam pelayan yang berbakti kepada Tuhan. Itu di dalam bahasa aslinya abdiel. Mengabdi, istilah Indonesia diambil dari aslinya dari kitab Abdi. Seorang abdi adalah seorang pelayan. El itu Elohim. Abdiel itu melayani Tuhan. Aku melayani Elohim. Aku melayani akan Elohenu, Allah Tritunggal, Allah Tuhanku, aku melayani. Yang melayani Tuhan bukan cari muka, bukan minta diketahui manusia, bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Yang melayani Tuhan diam-diam, tersembunyi. Dan Tuhan yang berada di dalam tersembunyi, dia melihat dengan jelas. Dia mengetahui engkau sedang melayani. Sedangkan upahan, dia melayani karena apa? Karena uang, karena hadiah, karena pahala. Jadi ada apa saja yang dia layani, dia tunggu berkat dari Tuhan. Saya sudah melayani, berilah aku berkat, berilah aku kekayaan, berilah aku hadiah, maka saya akan melayani terus. Tuhan bilang, kalau demikian, you punya motivasi mendapatkan pahala, maka pelayananmu tidak ada nilainya. Karena ini tidak memperkenan hatiku. Pelayananmu adalah menunggu saya kasih pahala. Tidak salah kalau orang melayani, gereja memberikan hadiah, memberikan honor kepada dia. Tetapi yang melayani tidak boleh melayani karena akan mendapatkan pahala. Saudara-saudara, ini kali pada waktu coronavirus melanda seluruh dunia dan banyak gereja persembahannya kurang, income-nya turun, harta dari gereja, uang yang disiapkan untuk kebutuhan yang lainnya dipakai banyak. Saya langsung setelah saya berdoa kepada Tuhan, saya usulkan pendeta-pendeta GRII, setiap pendeta tulis sendiri, engkau mau dipotong honor berapa? Waktu kalimat ini keluar, ada pendeta bilang, jangan dong, saya pas-pasan uangnya. Kalau dipotong, saya hidup susah, minta jangan dipotong. Tapi ada pendeta mengatakan, gereja diam kesusahan. Bagaimana bisa saya tinggal diam melihat gereja income-nya kurang. Saya tetap mendapatkan gaji seperti biasa. Silakan potong 50%. Silakan potong 20%. Silakan potong 15%.
Ada dua mengatakan, jangan kasih saya honor. Selama COVID, gereja ada uang. Saya akan memakai uang simpanan, uang tabungan saya untuk menyambung hidup saya sekeluarga. Dan setelah semua laporan kembali kepada saya melihat siapa yang sungguh-sungguh cinta gereja, siapa yang sama sekali tidak peduli kesulitan gereja. Setelah saya umumkan pendeta-pendeta atas inisiatif sendiri, lebih 100 orang minta dipotong honornya. Tua-tua bilang jangan dong, kasihan pendeta, tidak dagang, tidak usaha, tidak ada uang, sudah melayani siang malam, masa kita kurangi. Maka usulan saya tidak diterima oleh tua-tua, oleh badan majelis. Mereka setelah runding, mereka bilang begitu aja. Kalau mereka menyatakan cinta kasih kabar gereja, maka kami terima hati yang baik dari mereka. Tetapi kami hanya potong 10% saja. Sehingga sudah lebih daripada 5 bulan. GRII semua hamba Tuhan gajinya sudah dipotong. Saudara-saudara, setelah terjadi dua pihak ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Pendeta-pendeta gereja ini mencintai gereja. Dan tua-tua mencintai pendeta-pendeta. Ini ada dua gejala. Gereja ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin dibuang oleh Tuhan. Setelah terjadi hal itu, kita mulai mempersiapkan Global Convention. Dan akibatnya berkat Tuhan besar melampaui gereja-gereja yang lain. Saudara-saudara, Anda sudah banyak waktu tidak masuk ikut hadir di dalam kebaktian hari Minggu. Tetapi masih ada sebagian yang datang sendiri seperti Anda yang tiba hari ini. Sebagian besar mungkin takut, mungkin hati-hati, dan mungkin malas. Tapi mereka dengar streaming di rumah sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya memimpin gereja ini. Saya harus mengakibatkan pendeta-pendeta mencintai gereja. Gereja mencintai hamba Tuhan. Karena mereka melayani bukan untuk upah. Yesus berkata, engkau beribadah, engkau berpuasa, memurungkan mukamu, tidak mau pakai minyak untuk rambutmu, tidak mau cuci bersih akan badanmu, engkau sengaja kelihatan lesu, kelihatan susah, kelihatan di dalam duka untuk orang mengetahui engkau sedang berpuasa. Engkau sudah mendapatkan upahmu. Artinya apa? Engkau sudah dipuji oleh orang lain. Barang siapa yang sudah dipuji oleh manusia, tidak ada bagian pujian dari Tuhan untuk dia lagi. Kasihan. No more any reward from God. No more any appraisal from God. Because you already got your praise from your people, from brothers, from other people of God in this world. Engkau sudah kehilangan pahala dari Tuhan. Engkau sudah menerima upahmu dari manusia. Ini namanya pelayanan upahan. Saudara-saudara, saya harap kita tidak ada seorang datang kepada Tuhan melayani karena ingin mendapatkan upah. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang pelit atau Tuhan yang tidak menjaga pelayan-pelayanan yang melayani dia dengan sungguh-sungguh. Tetap ada pahala dari surga. Bukan upah yang kau inginkan, tapi pahala yang kadang-kadang melampaui kebutuhanmu diberikan oleh Tuhan karena engkau mencintai Tuhan dan Tuhan mengerti dan Tuhan juga mencintai kamu. Alangkah indahnya ajaran Tuhan Yesus tentang yang berpuasa ini. Jikalau engkau berpuasa,
engkau harus minyakin rambutmu, engkau harus cuci mukamu, pakai pakaian seperti biasa, tidak melihatkan apa korbanmu, apa sengsaramu, apa susah payahmu, seperti engkau di dalam puasa sangat susah. Saudara-saudara, jikalau engkau berpuasa, tetap cuci muka, tetap hias diri, sehingga tidak ada orang tahu engkau di dalam berpuasa. Saudara-saudara, berarti Tuhan menghajar, Tuhan mendidik kita di dalam pelayanan bagaimanapun maunya, bersih hatinya, suci motivasinya, dilihat dan hanya dikenal oleh Tuhan yang ada di surga. Bukan hanya menjadi ternama di dalam gereja, menjadi orang yang dikenal oleh orang-orang Kristen yang lain dan merebut kemuliaan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pengajaran Tuhan sangat mulia dan sangat suci adanya. Di dalam pengajaran Yesus Kristus, Dia tidak banyak bicara tentang puasa. Pengajaran tentang puasa yang langsung keluar dari mulut Yesus Kristus yang paling penting hanya satu tempat, yaitu pasal 16 sampai pasal 18, Matius pasal ke-6 ayat 16 sampai 18. Saudara-saudara, selain ayat di dalam pasal ini, hanya 2 tempat yang disinggung oleh Yesus Kristus. Di dalamnya ada istilah puasa, yaitu pertama kali puasa yang diperkenalkan sendiri daripada orang Farisi. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu karena saya lebih baik dari orang lain. Itu orang gila, orang gendeng, orang tidak tahu malu, berdoa kepada Tuhan dengan kalimat yang tidak masuk akal. God, I thank you because I'm better than others. Kalau engkau tanya Stephen Tong, saya terima kasih. Saya tanya, kenapa terima kasih sama saya? Karena Bapak doakan saya. Saya bilang, oke, saya senang doakan kamu, tidak usah terima kasih. Pak Stephen Tong, saya berterima kasih. Ada apa engkau terima kasih? Karena anak saya nikah, gereja banyak bantu. Ini semua masuk akal. Tetapi kalau kamu datang kepada saya, berkata, Pak Stephen Tong, saya berterima kasih karena saya lebih baik dari orang lain. Saya akan mengatakan, mau masuk sumber waras, mau masuk rumah sakit orang gila, engkau lebih baik dari orang lain. Mengapa terima kasih kepada saya? Tidak ada urusan kan. God, I thank you because I am better than others. I do not living like others. Aku tidak hidup seperti orang lain. Tak, aku lebih baik karena aku berpuasa 1 minggu 2 kali. Aku memberikan persembahan 1/10. Aku tidak menodong. Aku tidak berzina. Aku juga tidak seperti pemungut cukai ini. Waktu dia berdoa pakai istilah ini, saya mau tanya, itu doa atau pengumuman? Itu doa atau penuduhan? Itu doa atau penghinaan? Memakai nama saya berdoa untuk mengumumkan. Memakai nama berdoa untuk menghina orang lain. Pakai nama saya sedang berdoa untuk memfitnah, untuk menuduh orang lain kepada Tuhan. Siapakah pengadu? Pengadu itu adalah iblis. Karena pekerjaan iblis 3, penantang kehendak Tuhan, penggoda manusia supaya berdosa, pengadu orang suci supaya dibenci oleh Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Why? You pray by accusation to others. Why you pray by look down to others. Why you pray by giving chance to proclaim what you have. Saya kira di gereja Reform Injil jarang orang yang bikin
kebaktian syukur rumah tangga. Di gereja lain minggu ini, minggu itu subur syukur, kebaktian syukur. Kenapa di carry sedikit ya? Gara-gara Stephen Tong. Karena saya pernah mengatakan banyak orang bikin ucapan syukur di rumahnya, bukan mengucap syukur, tapi untuk mempamerkan rumahnya lebih bagus orang lain. Maka banyak orang ketakutan. Nanti saya bikin ucapan syukur, orang kira saya mempamerkan rumahku lebih bagus. Saudara, jangan dipengaruhi oleh kalimat itu. Boleh mengatakan ucapan syukur di dalam kebaktian syukur. Tetapi motivanya betul-betul untuk syukur. Bukan untuk orang puji rumahmu bagus. Semua ingat motivasi harus dibereskan. Saudara-saudara. Dan pada waktu dia berdoa suara keras di tempat tinggi supaya orang dengar, di perampatan jalan supaya banyak lihat. Yesus mengatakan orang itu berkata pada diri sendiri, atau terjemahan Indonesia berkata di dalam hatinya. Orang Farisi bukan berdoa di dalam hatinya. Orang Farisi berdoa di hadapan umum dengan suara keras supaya orang mengetahui dia seorang yang beribadah, seorang yang melayani Tuhan. Tapi Yesus menganggap dia berkata kepada diri sendiri. Ini terjemahan bahasa Mandarin. Orang Farisi itu berdoa dan berkata-kata kepada diri sendiri. Apa artinya? Tuhan tidak dengar. Dia doa sama sendiri. Speak to himself. It means no answer from God. No listener. God didn't want to listen to his prayer. Orang yang berdoa pada diri sendiri berarti Tuhan tidak dengar doanya. Tetapi seorang pemungut cukai di pinggir dia tidak seperti dia. Dia juga berdoa. Ya Allah. Kepala turun, tangan tepuk dadanya. Ya Allah, kasihankanlah saya, seorang yang berdosa ini. Lalu Yesus berkata, orang ini pulang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan saja doanya didengar, dikabulkan, dan diberikan kebenaran dari surga di kayu sune. Justified. Apa artinya justified? Dibenarkan melalui iman. Sama seperti di dalam Roma pasal 4, Abraham disebut benar oleh Tuhan karena dia percaya, beriman kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang rohaninya suka menyembunyi diri, bukan suka mempamerkan diri, suka memuliakan Tuhan, bukan suka memuliakan diri sendiri, suka diketahui oleh Tuhan sendiri, bukan suka dikenal oleh banyak orang. Maka Tuhan akan memberikan reward di dalam sini, memberikan pahala untuk engkau. Sekarang engkau tanya, semua agama berpuasa sama tidak? Tidak. Di dalam kitab agama yang lain, ajaran puasa lain sama bagian ini. Karena di dalam bagian ini, Yesus Kristus, dia mengajar kita puasa dengan hati jujur, puasa dengan rendah, puasa dengan sembunyi, puasa dengan tidak menghias diri kelihatan susah murung untuk diketahui oleh manusia. Ini menjadi manusia sejati, menjadi manusia yang jujur, menjadi manusia yang hanya hidup di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah diperintahkan harus puasa. Tetapi kalau engkau mau berpuasa, silakan. Waktu engkau berpuasa, jangan sungut-sungut. Jangan murung-murung. Jangan tidak mandi, tidak kasih minyak di rambutmu, kelihatan engkau sedih. Tidak, harus jujur. Saudara-saudara, adakah orang Kristen yang suka puasa? Ada. Ada gereja yang mengajar mesti puasa berapa lama. Itu tidak tentu. Itu tidak pernah dipaksa. Tidak pernah diperintahkan. Tidak pernah diharuskan oleh Tuhan Yesus. Maka gereja ini juga tidak pernah mengatakan, yuk harus puasa. Tetapi kalau perlu, puasalah. Kadang-kadang
saya di dalam kesulitan, kurang kuasa berkhotbah, saya puasa. Ibu saya setiap minggu puasa 1 hari. Dan dia melangsungkan kebiasaan ini dari umur dia menjadi orang Kristen tidak lama sampai dia mati umur 68. Jadi kira-kira 35 tahun ibu saya saban minggu puasa 1 kali. Nah saudara-saudara, karena ini bukan paksaan, tidak perlu menjadi keharusan di dalam berpuasa. Nah saudara-saudara, saya waktu membaca riwayatnya, saya menangis. Saya melihat orang begitu susah melayani Tuhan. Begitu dipaksa, dianiaya. Tapi dia bersandar kepada Tuhan. Kalau saya ditanya mengapakah orang Kristen harus puasa jikalau di dalam pelayanan dia merasa kekurangan kuasa, kekurangan penyertaan Tuhan, maka dia ingin meluangkan waktu lebih banyak berdoa dan tidak makan, itu boleh saja. Kalau demikian, bagi orang Kristen, kalau berpuasa itu artinya apa? Artinya saya tidak mau bersandar kepada kekuatan jasmani. Saya tidak mengandalkan materi untuk hidup. Karena manusia hidup bukan hanya bersandar roti saja. Bersandarkan setiap kalimat keluar dari mulut Tuhan. Maka mengambil satu waktu. Entah 2 hari, entah 1 hari, entah berapa hari berpuasa. Silakan. Waktu itu engkau mesti lebih banyak membaca kitab suci. Dan lebih banyak waktu untuk berdoa. Dan waktu untuk makan diganti dengan waktu berdoa. Sehingga saya bukan bersandarkan makanan yang bikin kenyang, bikin kekuatan badan. Saya bersandarkan firman dan kekuatan dari Tuhan melalui permintaan kepada Tuhan. Itulah doa yang sejati. Saudara-saudara, dengan demikian ajaran Kristus kepada orang Kristen tentang berdoa menjadi jelas sekali. Lalu waktu engkau berpuasa, orang lain tidak tahu, tidak apa-apa. Orang lain tidak kenal, tidak apa-apa. Orang lain tidak lihat juga tidak apa-apa. Karena Bapakmu yang berada di tempat tersembunyi, berarti dia sengaja tidak menyatakan keberadaan, supaya orang yang percaya kepada dia adalah percaya sungguh-sungguh. If God never show His own image to human being in the visible form, so He knows who believe in Him in the true heart, in the very, very honest heart to believe in God. Karena meskipun tidak lihat, tetap percaya dia ada. Dan iman itu, iman yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan kita orang Kristen yang setia, yang jujur, yang motivasinya bersih, yang hidup di hadapan Tuhan dan hidup bukan menerima upah menjadi pelayanan upahan, tapi menjadi pelayan yang berkenan hanya mencari sukanya Tuhan dan mencari kemuliaan di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa. Setelah berdoa, kita sekarang minta kita semua berdiri. Setelah berdoa, kita mengikhlarkan pengakuan iman. Mari kita berdoa. Ivan pimpin kita. Terima kasih pengajaran melalui firman yang Tuhan telah berikan pada kami. Biarlah setiap kami ketika melakukan kewajiban kami di dalam beribadah tidak melakukannya di depan manusia, tetapi kami melakukannya di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk koreksimu, kami boleh mengerti bagaimana kami seharusnya berpuasa dengan benar di hadapan-Mu. Bukan menumpuk jasa, bukan untuk boleh memanipulasi Tuhan,
tetap bukan sekedar menjalankan syarat, tetapi dengan hati yang penuh dengan ketulusan, mau menyatakan bahwa kami tidak bergantung kepada yang kelihatan, tetapi kepada Allah yang tidak terlihat, yang kuasanya melampaui segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, biar kami pulang dengan pemahaman dan pembaharuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita melanjutkan pujian kita. Kita menyanyi lagu nomor 4, Bekerja Selama Siang, dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa, mari kita berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi untuk memiliki motivasi yang benar dalam menjalankan ibadah kami. Dan biar kami boleh menjalankannya dengan kasih kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi hidup kami. Dan pada saat ini juga kami mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan berikan, kami boleh membawa persembahan kami kepada hadapan Tuhan. Kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur karena kami mengasihi Tuhan. Terimalah segala persembahan kami Tuhan, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan kita akan menerima berkat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk. Waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.